Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih berbicara tentang masalah penugasan pada program linear ya. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sebuah kasus di mana masalah penugasan itu tidak seimbang. Jadi kalau dari contoh-contoh sebelumnya yang sudah kita bahas pada masalah maksimasi maupun masalah minimasi, misalkan ini ya, di masalah minimasi kemarin, kalau kalian perhatikan itu jumlah karyawan ya, itu sama dengan jumlah pekerjaan atau jumlah karyawan itu sama dengan jumlah penugasannya. Nah, tapi akan ada kasus di mana kemungkinan jumlah karyawan dengan jumlah penugasannya, entah itu tugas, entah itu penempatan tugas gitu, itu berbeda. Bisa jadi karyawannya lebih sedikit daripada penugasannya atau sebaliknya, penugasannya yang lebih sedikit dari karyawannya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan terjadi kasus-kasus seperti itu? Nah, di sini permasalahan seperti ini dinamakan masalah penugasan tidak seimbang ya. Nah, ini kasusnya penugasan tidak seimbang atau unbalanced assignment problem. Kemudian untuk menyelesaikannya kita bisa menambahkan baris atau kolom semu atau dummy agar matriks penugasannya itu menjadi seimbang. Jadi supaya jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Nah, seperti apa aplikasinya? Kita langsung ke contoh saja. Ini ada sebuah contoh ya. Sebuah perusahaan jasa servis elektronik memiliki 4 orang karyawan, yaitu A, B, C, D. Saya sebutnya A, B, C, D saja. Kemudian pada suatu waktu, perusahaan menerima 4 permintaan servis, yaitu ada servis TV, AC, berarti salah, mohon maaf ini. Menerima 5 permintaan servis, yaitu TV, AC, kulkas, mesin cuci, dan kompor listrik. Setiap karyawan memiliki kemampuan dan waktu pengerjaan yang berbeda, sehingga upah yang diberikan juga berbeda. Perkirakan biaya yang harus dibayar perusahaan untuk masing-masing karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan servis. Tentukan pembagian tugas karyawan agar perusahaan itu mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Jadi tabel yang di samping ini merupakan informasi. Ini ada 4 karyawan, kemudian ada 5 penugasan gitu yang masuk ke perusahaan tersebut. Lalu di tengah ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk upah karyawan tersebut. Contoh, Budi jika ditugaskan servis kompor listrik maka biayanya adalah 25. Dito, jika ditugaskan kulkas maka biayanya adalah 33 dan seterusnya. Seperti itu ya. Langkah penyelesaiannya seperti apa? Nah, seperti tadi yang disampaikan, kita harus menambahkan baris atau kolom semu, tergantung yang kurang yang mana. Di sini kalau kasus ini, jumlah karyawannya lebih sedikit daripada jumlah penugasan. Jadi, kita akan menambahkan satu karyawan baru, di sini disebutnya karyawan semu gitu ya. Kita buat seolah-olah ada karyawan E yang menjadi variabel dummy nanti, supaya nanti jumlah karyawan dengan jumlah tugasnya seimbang. Nah, seperti ini. Jadi di sini ini kan awalnya seperti ini ya. Awalnya hanya ini. Lalu kita tambahkan ini ada karyawan E yang hanya semu gitu ya. Nah, untuk menyeimbangkan, jadi karyawannya di sini sudah 5, penugasannya juga sudah 5. Nah, tapi karena di sini karyawan E itu merupakan buatan saja atau dummy saja, maka di sini biayanya juga 0 karena dia hanya semu atau buatan saja seperti itu. Nah, lalu untuk menyelesaikannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi saya ulangi. Jadi di sini nanti yang langkah pertama yang harus dikerjakan adalah menambahkan variabel dummy, entah di baris atau kolom tergantung soalnya, dan untuk kasus ini yang ditambahkan adalah karyawannya.
Nah, kita tambahkan satu baris baru ya sebagai dummy karyawan E. Kalau sudah, kita selesaikan seperti biasa. Ini kan berarti soalnya adalah soal meminimumkan ya. Jadi kita mengikuti metode Hungarian yang pada masalah meminimumkan. Sama persis ya. Kita copy di sini matriks biaya upah dari masing-masing karyawan, kita copy dan kita proses dengan metode Hungarian. Ini setelah saya copy seperti ini. Nah, kita mulai dengan metode Hungarian. Yang pertama adalah reduksi kolom, reduksi baris dulu. Kita akan mencari nilai minimum pada setiap baris. Nah, untuk baris pertama nilai minimumnya adalah 29. Baris kedua 21. Baris ketiga adalah 11, baris keempat adalah 17 dan baris kelima 0. Nah, lalu kurangkan ya elemen baris masing-masing baris dengan nilai minimum ini. Kita mulai berarti 31 dikurangi 29. Kita mulai dari baris pertama ya. 31 kurangi 29 berarti ada 2. Sebelahnya ada 6 ya. 35 dikurangi 29. 29 kurangi 29 0. 31 kurangi 29 2. 33 kurangi 29 4. Nah, itu baris pertama. Baris kedua berarti setiap elemennya dikurangi 21. Berarti ada 4, 10, 0, 10, dan 4. Lalu baris ketiga berarti kita kurangkan dengan angka 11. Hasilnya adalah 14, 20, 2, 8, 0. Lalu untuk baris keempat kita kurangkan dengan angka 17, ada 0. Terus di sini ada 24. Di sini ada 16. Kemudian di sini ada 8 dan di sini ada 18. Yang terakhir karena pengurangnya 0 maka tidak berubah. 0 0 0 0 0. Nah, langkah kedua kalau di masalah memaksimumkan atau meminimumkan, langkah kedua itu kan reduksi kolom. Nah, tapi karena di sini kita lihat nih dari tabel yang baru kita dapatkan, masing-masing kolom itu nilai minimumnya adalah 0. Nah, jadi otomatis pada langkah reduksi kolom tidak ada perubahan hasil gitu. Jadi tabelnya tetap seperti ini. Karena pengurang untuk reduksi kolomnya semuanya 0. Jadi kita bisa langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita mencari atau menutup angka 0 dengan garis vertikal horizontal seminimal mungkin, sesedikit mungkin. Kita coba. Jelas ya yang nomor 5 dicoret karena paling banyak. Baris kelima, kemudian ada baris ketiga, kolom ketiga. Kemudian kita bisa menutup kolom pertama, lalu kita juga bisa menutup kolom kelima. Nah, barangkali ada yang bertanya, boleh tidak kalau kita nutupnya seperti ini? Nah, kan sama-sama menghasilkan 4 garis seperti itu ya. Boleh saja gitu. Jadi tergantung nanti. Nah, di sini ini tadi yang sudah kita tutup ya. Nah, kita lihat. Ini setelah dicoba-coba ternyata penutup angka 0 yang paling sedikit adalah 4 garis ya. Kita berarti diperoleh garis penutup angka 0-nya adalah 4. Sedangkan jumlah baris sama jumlah kolomnya di sini ada masing-masing 5 ya. Nah, berarti masih kurang. Nah, karena jumlah penutup angka 0-nya masih kurang dari jumlah baris kolom ya, maka artinya program ini belum optimum. Berarti harus dilakukan perbaikan program. Caranya gimana? Caranya
cari nilai terkecil dari angka yang tidak tertutup garis. Nah, di situ dari yang tidak tertutup garis ini yang saya tandai kuning, yang paling kecilnya adalah angka 2. Jadi untuk perbaikan program kita akan menggunakan angka 2. Nah, di sini kita akan melakukan perbaikan program dengan angka 2. Nah, yang pertama, elemen yang tidak tertutup garis dikurangi 2. Ini ada di kolom 2 ya, berarti menjadi 4. Kemudian ada 8, 18, 22 ya. Kemudian di kolom 4 yang tidak tertutup garis semuanya dikurangi 2. 0, 8, 6, 6. Ya, sudah. Kemudian elemen yang tertutup satu garis tidak berubah. Di kolom 1 ada 2, 4, 14, 0. Di kolom ketiga ada 0, 0, 2, 16. Kolom keempat ada 4, 4, 0, 18. Nah, terus ini di baris kelima yang tertutup satu garis itu di sini ada tengah dan sini. Lalu elemen yang tertutup dua garis ditambah 2. Berarti di sini ada di pojok kiri bawah 2, di tengah juga tambah 2 dan di kanan tambah 2. Nah, diperoleh hasil seperti yang di sini. Ini adalah hasil dari perbaikan program. Lalu kita akan mencari garis penutup sama dengan langkah-langkah di maksimum atau minimum. Ini yang tabel di atas ini saya salin, ini di bawah ya. Kita akan mencari garis penutup angka 0 dan kita akan hitung jumlah garisnya. Kita bisa mulai dari yang angka 0-nya paling banyak. Kita bisa trial and error ya. Misalkan 1, garis pertama dihapus, terus baris ke 5 juga dihapus, kemudian ada baris ketiga, kolom ketiga, kolom kelima, dan kolom ke-1. Jadi total ada 5 garis. Atau kalian bisa menutupnya dengan semuanya vertikal, itu juga boleh. Atau kalian bisa menutupnya juga dengan semuanya horizontal, itu juga boleh. Nah, kita menghasilkan penutup angka 0-nya itu adalah 5. Setelah dicari-cari, ternyata memang jumlah penutup garisnya yang paling sedikit itu 5. Berarti itu memang sudah paling sedikit, sudah mentok ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini jumlah penutup garisnya, jumlah penutup angka 0-nya ada 4. Kemudian, jumlah penutup angka 0-nya ada 5. Kemudian jumlah baris sama jumlah kolomnya juga ada 5. Ini sudah sama jumlahnya. Artinya program sudah optimum. Nah, kalau program sudah optimum, tinggal kita terjemahkan ke dalam penyelesaiannya seperti apa. Ini saya hapus dulu yang sudah terisi. Berarti di sini bisa kita terjemahkan bahwa karyawan A itu mendapat tugas 3 dan 4, kemudian karyawan B dapat 3, karyawan C 5, karyawan D 4, karyawan D 1, kemudian karyawan E berarti 2 dan 4. Kita salin di sini. Berarti karyawan A 3 dan 4, karyawan B 3, karyawan C 5, karyawan D 1, karyawan E 2 dan 4. Sekarang kita berarti bergerak dari yang sudah pasti dulu ya, B, C, D itu sudah pasti. 3, 5, 1. Nah, dari sini kita berarti bisa menyimpulkan, berarti karyawan A
karena 3 itu sudah dikerjakan oleh B, maka karyawan A itu tugasnya adalah nomor 4. Nah, karena di sini sudah 4, 3, 5, 1, maka yang E dapat nomor 2 gitu. Lalu kita kembali lagi ke soal awal. Ini tadi ya hasil yang kita dapatkan, kita hubungkan dengan soal cerita yang di awal. Ya, berarti di sini diperoleh karyawan A itu tugas 4, karyawan B nomor 3, C nomor 5, D nomor 1. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk tugas nomor 2 itu tugas servis AC itu belum ada karyawan yang mengerjakan gitu karena memang karyawannya kurang. Jadi untuk sementara tugas AC atau tugas nomor 2 ini tidak ada yang mengerjakan. Kalau di soal itu kan memang dummy itu mengerjakan nomor 2, tapi kan dummy itu aslinya buatan ya. Jadi di sini diabaikan. Jadi solusinya ya A itu di 4, B di 3, C di 5, dan D di 1. Nah, di sini keterangannya. Karena dummy hanya sebuah variabel dummy, karena E hanya sebuah variabel dummy, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada karyawan yang mengerjakan tugas nomor 2. Sehingga diperoleh nilai Z-nya 31 ditambah 21 tambah 11 tambah 17, hasilnya adalah 80 seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang masalah tidak seimbang pada masalah penugasan di program linier. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.